17 tahun. Hampir 20 tahun. 32 tahun. Sekarang susah nggak? Susah kenapa, Bu? Susahnya kenapa? Nah, harga naik dijual kagak lancar. Memuaskan lah, Memuaskan, ya? memuaskan. Soalnya kan ini terjangkau kan, jalanan Pondok Gede, Ruas Lain, Dua Halim. Kalau Sampitra kan terjangkau lah. Kesannya ya nyaman, enak. Ya kena hampir 80% lah kalau dari pendatang yang berangkat. Saya mah nggak tahu. Ya kalau misalnya fasilitasnya memungkinkan, kita harus bisa, juga harus mau lah. Asal sesuai kan, ibarat kasarnya kemampuan kita dan masuk sarananya juga strategis bagus juga buat kita kan. Ya kalau kita serentak ya mau, cuma kan ini gak ngeganggu juga, nggak ini cuma sebentar doang. Dikata pasar kaget. Mundur. Dipepetin. Oh, jadi butuh space yang lebih gede ya? Biar Biar lebar dan di sini juga nggak macet ya? kan punya Amerika Masih ada itu ya? Ya kalau bisa masyarakat lebih memajukan lagi dalam ekonominya, perdagangan gitu loh. Jangan cuma janji-janji aja ya. Ya dari tempat. Oh, tempatnya kan bisa lebih gede ya? Kalau gede nggak mungkin, karena kan sudah dipetak-petak. Jadi yang penting mah enak strategis. Ya terus, terus. Ya op. Ya op. Yeah. Tinggalnya di sekitar sini ya kan? Juga sering banjir. Ya menurutku keadaan pasar di sini dia udah cukup tertata atau seharusnya sudah tertata ya? kalau tertata sih tidak, tapi kalau dipindahkan jangan. Jadi lebih baik ditata aja biar rapi, biar rapi. Memang ini juga apa ya? Sepertinya terlalu ramai dengan kendaraan. Iya, mungkin seharusnya kayak motor jangan lewat sini. Iya betul. Yang parkir yang jelas jangan dengan kendaraannya. Kan banyak juga yang belanjanya di atas tol. Sementara kita sudah menyediakan parkiran. Kan cuma 1.000 bayar parkir. Jadi kendalanya ini karena banyak pembeli yang Di atas motor. jadi bikin macet. Dan karena juga banyak yang lewat itu ya orang. Iya, karena banyak yang berlalu lalang, jadi lebih baik motornya kalau yang bulan tidak bisa Nggak usah dibawa. tinggal di parkiran. Alasannya nggak bisa dipindahin apa? Nah, memang udah dari sini memang tempat yang sudah strategis kali ya, dari Pondok ke sini, dari Halim ke sini, dari Pinang-Ranti ke sini, bahkan dari luar lingkungan ini banyak orang yang jauhnya. Jadi lo nggak bisa Yang jelas mah pasarnya bersih. penempatan pakainya ya kayak kendaraan Dan sudah pernah juga kehilangan motor dengan menyimpan di jalan tol seperti itu tuh kan begitu. Nah kan orang belanja di situ nanti pindah ke sana kan ketinggalan tuh motornya. Hilang seperti itu. Tapi nggak jera-jera orang juga. orang-orangnya juga pada nggak ngomong Pada nggak tahu, pada nggak takut, pada nggak tahu aturan kan. Jadi kalau misalnya pemerintah itu pernah nggak sih kayak ngajurin buat pindah tempat atau gitu? Yang lalu ya pernah memindahkan ke dalam. Oh ke dalam. Tapi kalau ke dalam kan itu tanahnya seseorang, Punya orang. jadi mau nggak mau kan mereka ini keberatan karena harus bayar lebih mahal kan. Ini kan bukan pemerintah. Ini kan bukan pemerintah itu kan ibaratnya pemerintah yang olah. Ya, karena ini juga di lahannya kompleks. Ya, tapi kompleks kan tidak besar. Ya,
Bapak udah berapa lama mengelola pasar di Gardu? Mengelola baru 8 tahun. 8 tahun. Tapi sebelum itu waktu saya jadi RT di sini tahun sekitar 80-an sampai 90-an. Yang ngelola saya juga. Cuman ini kembali ke ganti RT-nya ganti. Yang ngelola ganti, ternyata masyarakat pasar, para pedagang memilih saya, mendalui saya untuk Mengelola lagi. mengelola lagi. Gitu. Ya begitulah. Namanya masalah pasar, Mbak ya. Itu liku-likunya luar biasa. Jadi beberapa pasar kita mengikuti Perda, Pergub dan yang namanya peraturan-peraturan kita ikuti semua. Itu. Jadi ya selama ini sudah berjalan ya lancar-lancar saja. Cuman waktu ini ada perubahan dengan itu kebijakan Pak Gubernur Ahok ini. Jadi yang semula itu kita bayar retribusi kolektif langsung masukkan ke Dispenda, sekarang para pedagang diharuskan membuka rekening di Bank DKI yang setiap bulan ini harus ngisi itu retribusi itu, dan nanti setiap bulan juga didebit oleh Bank DKI oleh ini sebagai setoran untuk PAD, pendapatan asli daerah. Itu jadi satu pedagang 60.000 satu bulan. Sebulannya. Iya, kenanya. Itu mau yang di kios ataupun yang di emperan sama aja Pak Iya. harganya? Sama Iya. aja. Oh gitu. Nah, Iya, Pak. ya itu tadi, sekarang dengan adanya peraturan Bapak Ahok ini, kita semua pedagang diwajibkan membuka rekening di Bank DKI dan harus mengisi itu. Tapi kita nggak seluruh pedagang juga harus begitu. Karena apa? Kita pasar itu untuk sampah kebersihan kalau ditanggung oleh pasar, sehingga kami juga berbagi-bagi lah tentunya kan begitu. Karena apa? Untuk sampah sendiri ini yang jadi momok luar biasa. Dari sampahnya sendiri ya. Satu hari itu 7 gerobak Sampah, truk sampah. itu germo ya, gerobak motor itu. Oh. Itu sampai 7 itu. Lah sedang saya membayar, tentunya mereka juga tenaga perlu di itu ya. Itu aja sudah ya cukup lumayan lah, 2 jutaan lebih. 2 juta itu untuk 7 unit motor. Untuk ya itu untuk pokoknya pembersihan tahunya harus 2 juta lebih. gitu. Ini belum orangnya, belum bensinnya dan sebagainya, itulah biasa lah. Itu belum lagi kita urusan keamanan, ketertiban dan sebagainya ya. Itu ya, tapi alhamdulillah semua bisa teratasi. Tapi Pak, kalau misalnya ini kayak ada rencana nggak, misalnya pasarnya ini kayak dipindahin ke tempat lain yang mungkin biar nggak terganggu kan karena macet gitu? Kalau soal begitu itu sudah dari 5 tahun yang lalu itu sudah ini Mbak, sudah rencana, tapi lokasi ini kan nggak bisa. Ini udah terlalu strategi, Ini karena tokoh-tokoh Betawi yang di sini, Pak Lurah Yusuf itu bilang sebelum kemerdekaan beliau itu kan di sini kan itu namanya Gardu pasar, walaupun hanya sebegitu tetap pasar Gardu, walaupun jualannya durian 5 biji, nangka 3 biji. Jadi nggak mungkin dipindahin juga ya. Dan tahun 90-an pernah dipindah ke sana. Ke dalam. Di sana nggak laku. Nah, akhirnya orang sini lagi ya kembali situ-situ lah. Memang ditakdirkan oleh Tuhan barangkali. Jadi sebelumnya udah pernah dipindahin. Sudah. Oh gitu. Jadi paling kendala di pasar ini cuma yang itu ya, yang kendala sekarang adalah lalu lintas. lalu lintasnya Karena termasuk para pembeli itu utamanya ibu-ibu nggak mau turun dari motor. Jadi bikin macet. Jadi ya itu tadi saya pernah negur saya sebagai kepala pasar karena tanggung jawab moral ya kepada ini. Pernah bu mohon maaf minggir sebentar gini, orang udah tuan sebentar, bapak siapa sih gitu. Itu begitu kan. Aduh, saya pikir, aduh ya sudahlah.
ya namanya orang banyak. Iya. Jadi dari Bapak juga udah ada tindakan langsung kan ya. tingkat ekonomi apa sosialnya ini kan merasa wah punya saya semua kan barangkali gitu. Jadi ditegur orang ya begitu. Terus masalah yang lainnya sama ya selama ini kita mengikuti aturan dari pemerintah, dari wilayah dan dari mana. Ini kan kita di bawah ini masyarakat kita memang ya sudah begini. Jadi kita ikuti apa iramanya aja. Seperti hal itu kan ya mungkin wajar bagi seluruh pedagang kaki lima, tentunya harus ya memahami supaya ini. Tapi menurut saya ini kebijakan dari pemerintah itu termengusik masalah harga ya. Itu punya bawang merah tadi sekian, wah ini bensin naik sekian langsung benar sekian, wih cabai langsung sekian gini. Besok lagi turun berat. Padahal pedagang udah terlalu belanja harga sekian, harga diturun sekian harus sekian. Wih ini yang begini. Tapi itu kan domainnya pemerintah. Kita yang terutama orang pedagang itu kan ada cara hati mengeluh, lingkungan itu mengeluh, tapi ya kita mau nggak mau harus ngikutin pemerintah. Iya. Jadi ngikutin aturannya aja lah ya. Ikuti aturan aja. Cuman ya itulah. Ya saya sarankan kepada pemerintah juga tentunya beliau itu yang punya regulator, sebagai regulator yang punya regulasi, punya aturan ya tolonglah di ini yang orang-orang bawah ini, karena yang belanja ya itu aja, itu di lingkungan sini. Saya rasa begitu. Jadi ini adalah hasil wawancara yang kami lakukan dengan pedagang yang ada di Pasar Tradisional Gardu, Jakarta Timur. Nah, saya Deborah Septiani. Saya Dini Fauzia. Saya Desi. Saya Desi Cilarswati. Saya Muhammad Rizky. Saya Muhammad Widya Sudaina. Dan saya Wahyu Firmansyah. Wih, Terima kasih.